Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus luas segitiga boleh dibilang salah satu rumus yang paling banyak diingat orang ya. Dari SD mungkin ya sampai SMP, bahkan yang sudah selesai masa sekolah juga masih banyak yang ingat dengan rumus segitiga. Nah, ada cukup banyak rumus ya, ada beberapa rumus untuk menghitung luas segitiga. Jadi kali ini kita akan bicarakan tentang rumus-rumus luas segitiga dan luas segi banyak beraturan dengan menggunakan trigonometri. Sebelum kita mulai topik kita hari ini, di bawah ada tombol subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian jadi yang pertama tahu kalau ada video yang terbaru. Oke, langsung saja kita mulai topik kita hari ini tentang luas segitiga dan segi banyak beraturan. Oke, kalau kalian sendiri gimana? Masih ingat dengan luas segitiga? Ada rumus apa aja yang kalian ingat tentang rumus luas segitiga? Oke, yang paling populer yang pertama di rumus luas segitiga itu kalau kita punya alas dan punya tinggi dari segitiganya, itu kita hitung dengan rumus setengah alas kali tinggi. Ini rumus sudah dari SD sampai kakek-kakek juga mungkin masih hafal ya rumus luas segitiga yang ini. Setengah alas kali tinggi. Ini rumus yang paling populer di samping rumus Pitagorasnya. Setengah alas kali tinggi. Itu kalau dengan catatan kita punya alas dan punya tingginya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau misalkan kita nggak punya tingginya, tapi kita punya semua sisinya dari segitiga itu, kita bisa juga menggunakan rumus yang kedua. Jadi rumusnya akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Dengan A, B, C itu sisi masing-masing dari segitiganya. Dan S itu setengah dari kelilingnya atau A ditambah B ditambah C dibagi 2. Itu rumus yang kedua. Ini juga dengan catatan kalau kita punya semua sisi dari segitiganya ya. Ketiga sisinya diketahui. Nah, itu beberapa cara yang kita gunakan untuk menghitung luas. Nah, kita juga bisa menghitung luas kalau kita tidak punya semua sisinya dan tidak punya tingginya. Jadi misalkan hanya ada dua sisi yang kita punya. Dan kita juga tidak punya tinggi dari segitiganya berapa. Nah, di sana kita akan butuh bantuan dari trigonometri. Prosesnya gini. Katakanlah kita punya segitiga. Tapi kita tidak punya tingginya berapa. Kita bisa ngebentuk tingginya dari segitiga itu, kita gambar sendiri. Lalu dengan aturan trigonometri dasar pada segitiga siku-siku, karena tinggi itu selalu membentuk siku-siku dengan alas, jadi kita bisa peroleh segitiga siku-siku di sana. Dengan trigonometri dasar, kalau kita lihat dari sudut B, yang menjadi sisi depannya itu T. Jadi dari sana kita bisa menggunakan konsep sin, di mana sin itu adalah depan per miring. Depannya itu adalah sisi T dan miring itu adalah sisi C. Kalau C-nya ini kita kali ke ruas kiri. C-nya kita kali ke ruas kiri. Kita peroleh C dikali sin B itu adalah T. Nah, jadi kita bisa mengganti T-nya itu, yang pada rumus yang paling populer itu, yang setengah alas kali tinggi, T-nya kita ganti dengan C dikali sin B. Jadi kita punya rumusnya itu setengah A dikali C sin B. Nah, jadi kalau ada sisi A dan sisi C-nya, ada sudut B-nya, dan itu bisa dicari juga dengan aturan cosinus yang pada video sebelumnya sudah kita bahas. Kalau ada dua sisi mengapit satu sudut, nah kita bisa hitung aturan cosnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung luasnya. Jadi setengah A dikali C dikali sin B. Kalau kita pandang dari sudut C, nah, T masih jadi sisi depan, dan sekarang sisi miringnya B. Jadi kalau kita tulis sin C itu sama dengan T per B,
T sebagai depan, B sebagai miring. Kalau kita kali B-nya ke ruas kiri, jadi B dikali sin C itu sama dengan T. Nah, jadi kita juga bisa ganti T-nya dengan bentuknya ini, B dikali sin C. Jadi luasnya juga bisa kita pakai setengah alas kali tinggi. Tingginya kita ganti jadi B dikali sin C. Jadi bisa juga rumusnya tuh setengah A dikali B sin C. Nah, jadi polanya gini ya, ada dua sisi A dan sisi C, itu sudutnya sudut B. Kalau sisinya sisi A dan sisi B, berarti sudut C. Jadi dengan trigonometri kita punya rumus luas segitiga itu setengah A kali B sin C. Atau setengah A dikali C sin B. Atau kalau kita rangkum, jadi sekarang kita punya tiga rumus luas segitiga ya. Yang pertama itu yang standar, setengah alas kali tinggi, kalau ada alas kali tingginya. Yang kedua rumus S ya, akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Kalau ada ketiga sisinya. Kalau ada sisinya ketiga-tiganya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan rumus trigonometri kalau ada dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi itu. Jadi kalau sisinya AB berarti sudutnya sudut C. Kalau sisinya A dan C berarti sudutnya sudut B. Kalau sisinya B dan C itu sudutnya sudut A. Jadi setengah AB sin C atau setengah AC sin B atau setengah BC sin A. Tergantung dari sisinya dan sudutnya ya. Oke, itu rumus luas segitiga yang kita gunakan. Kemudian kita bahas segi banyak beraturan, segi N beraturan. Segi banyak itu artinya sisinya ada banyak ya. Kalau misalkan segi 6 artinya sisinya ada 6. Misalkan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 8 sisinya ada 8, kalau segi 5 sisinya ada 5 dan seterusnya. Dan ini beraturan. Beraturan itu artinya semua sisinya sama panjang. Nah, kalau pada segi banyak beraturan, kita bisa menggambar sebuah lingkaran di luar dari segi banyak itu, di mana sisi lingkarannya itu memotong titik sudut setiap segi banyaknya. Jadi gambarnya seolah-olah kayak gini. Jadi di luarnya bisa ada lingkaran ya, namanya lingkaran luar. Nah, kalau setiap titik sudut kita hubungkan dari segi banyak itu, titik sudutnya kita hubungkan dengan diagonalnya, kita memperoleh ada segitiga, tergantung dari segi banyaknya ada berapa. Kalau segi 6 nanti segitiganya ada 6. Kalau segi 8 berarti segitiganya ada 8. Kalau segi 12 berarti segitiganya ada 12. Jadi tergantung dari sisinya ada berapa. Nah, ini kita contohnya di sini segi 6 berarti segitiganya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing segitiga dia diagonal dari segi 6 tadi itu berpotongan di pusat lingkaran yang kita buat tadi. Itu artinya masing-masing dari pusat ke titik sudut ini itu adalah jari-jari dari lingkaran luar tadi. Jadi dari titik pusat ke titik sudut dari setiap sisi itu adalah sama dengan jari-jari dari sebuah lingkaran. Kemudian masing-masing segitiga itu membentuk sudut ya, bentuk sudut. Katakanlah sudutnya sudut alfa, dan alfa ini besarnya adalah 360 dibagi ada berapa banyak lingkaran yang terbentuk, atau ada berapa banyak sisi dari segi beraturannya. Kalau di segi 6 berarti ini sudutnya 360 dibagi 6. Kalau segi 8 berarti 360 dibagi 8. Kalau segi 12 berarti 360 dibagi 12. Jadi besarnya sudut ini itu sama dengan 360 dibagi banyak dari segitiganya ya. Kalau kita pisahkan ya, satu bagian dari segitiga ini, kalau kita pisahkan misalkan segitiganya kita keluarkan dari bentuk ini, segitiganya kita pisahkan, nah kita peroleh satu segitiga di mana ada dua sisi mengapit satu sudut. Dua sisi mengapit satu sudut.
Sisinya sama-sama R karena tadi masing-masing itu sama-sama jari-jari. Dan sudutnya, sudut alfa. Nah, kalau kita punya bentuk segitiga dengan dua sisi mengapit satu sudut, kita bisa hitung luasnya menggunakan tadi yang trigonometri, itu setengah. Kalau di kasus ini sisinya R dan R, berarti setengah kali R sin sudut yang diapitnya alfa. Atau boleh ditulis setengah R kuadrat sin alfa. Nah, sementara di segi banyaknya sendiri, itu segitiga ini ada sebanyak sisi yang ada. Kalau segi 6 berarti segitiganya ada 6. Kalau segi 8 berarti segitiganya ada 8. Jadi segi N itu segitiganya ada N buah segitiga. Itu artinya luas segi N-nya itu sendiri itu sama dengan N kali luas segitiga yang kita pisahin tadi. Kalau segi 6 berarti 6 kali luas segitiganya. Kalau segi 12 berarti 12 kali luas segitiganya. Nah, luas segitiganya sendiri itu setengah R kuadrat sin alfa. Dengan alfanya itu 360 dibagi N. Nah, itu artinya luas segi N bisa kita tulis bentuknya jadi N per 2 dikali R kuadrat sin 360 dibagi N. R-nya itu jari-jari lingkaran luar. Jari-jari lingkaran luar. Kalau untuk segi 6 beraturan sendiri, R itu sama dengan sisi. Itu tapi hanya berlaku untuk segi 6. Kalau segi yang lainnya, R itu adalah jari-jari lingkaran luar, biasanya dikasih tahu di soalnya ya. Nah, itu rumus untuk luas segi banyak beraturan. Tidak terlalu rumit ya bentuk soal-soal baik segitiga ataupun segi N beraturan ini. Cukup hafal rumusnya aja biasanya udah bisa ngerjain soalnya ya. Kita coba lihat contoh soalnya. Yang pertama ini contohnya. Panjang sisi sebuah segitiga sama sisi itu adalah 12 cm. Maka luas segitiga tersebut adalah. Oke, jadi dia udah ngasih tahu ini segitiganya sama sisi. Jadi kalau kita gambar, semua sisinya nilainya sama, 12, 12, 12. Dan segitiga sama sisi, sudutnya juga sama semuanya. 60, 60, yang satunya juga 60. Jadi semuanya sama. Nah, jadi lebih sederhana kita ngitungnya. Karena ada dua sisi mengapit satu sudut, kita bebas memilih sisi yang mana aja. Kita bisa langsung menggunakan rumus yang tadi, setengah AB sin C. A-nya 12, B-nya 12, sudut C-nya 60. Jadi setengah 12 kali 12 sin 60. Setengah kali 12, 6. Sin 60 juga setengah akar 3. Kita coret lagi. Jadi 6 kali 6 akar 3. Sama dengan 36 akar 3. Beres saja. Yang kedua, kita lihat. Panjang sebuah pada sebuah jajar genjang ABCD diketahui AB-nya 12, CB-nya 10, sudut B-nya 150. Maka luas jajar genjang tersebut adalah. Ini bukan segitiga ya, tapi jajar genjang, tapi tidak apa-apa. Kita gambar dulu saja bentuk jajar genjang ABCD-nya. ABCD, nah jajar genjangnya ABCD, kita ikutin info dari soalnya. AB-nya 12, BC-nya 10, lalu sudut B-nya 150. Nah, kita lihat ya. Di AB dan BC itu bisa kita bentuk jadi suatu segitiga ya, ABC, segitiga ABC. Dan di segitiga ini kita punya dua sisi mengapit satu sudut, yaitu sisi AB dan sisi BC, dia mengapit sudut B. Itu artinya kita bisa menghitung luas dari segitiga ABC-nya. Jadi setengah sisi yang mengapit itu 12 kali 10, sudutnya itu 150. Jadi setengah 12 kali 10 sin 150. Kita sederhanakan, setengah kali 12 itu 6 kali 10. Nah, paling harus hafal nilai dari sin 150 ya. Sin 150 itu nilainya setengah. Jadi 10 kali setengah itu 5, 6 kali 5 itu 30. Jadi luas ABC-nya itu 30. Yang ditanya luas dari jajar genjang ABCD. Nah, di luas jajar genjang ABCD-nya itu artinya 2 kali dari luas ABC-nya. Karena segitiga
ABC itu melalui diagonal AC, dia memotong ABCD-nya jadi dua segitiga yang kongruen. Jadi ABCD itu sama dengan ADC. Nah, di luas segitiga, luas jajar genjang ABCD itu 2 kali dari luas ABC. Jadi 2 kali 30, jadi luas jajar genjangnya 60. Itu yang kedua contohnya. Yang ketiga, kita lihat kalau di segi beraturan ya, contohnya ini segi 6 beraturan PQRSTU mempunyai sisinya 8, maka luas segi 6 tersebut adalah. Nah, ini sebenarnya tidak digambar juga, kita udah bisa menjawab soalnya ya, kalau kita hafal dari rumusnya ya. Tapi untuk gambarannya kita ilustrasikan dulu aja dari segi 6-nya. PQRSTU, sisinya itu berarti 8, khusus di segi 6, sisi itu juga sekaligus merangkap sebagai R ya, kalau di segi 6. Jadi R-nya 8, N-nya 6, tadi rumus luas segi 6 itu setengah kali N kali R kuadrat sin 360 dibagi N. Kita masukin angka-angkanya. N-nya 6, berarti setengah kali 6 dikali 8 kuadrat, sin 360 dibagi 6. setengah kali 6, 3. 8 kuadrat 64, sin 60. Nah, paling hafal dari 360 bagi 6, 60 ya. Jadi sin 60 setengah akar 3. Ini setengah kali 6 jadi 3, 64 kali setengah jadi 8. Nah, jadi 32 ya maksudnya. 4 kali setengah 32. 3 kali 32 itu 96. Nah, masih ada akar 3-nya, jadi 96 akar 3. Berarti luas dari segi 6 beraturan ini, segi 6 akar 3. Nah, itu saja contoh-contoh dari. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk segitiga dan segi banyak beraturan ya, tidak terlalu rumit, cukup hafal rumusnya aja pada dasarnya ya. Soalnya tidak terlalu banyak variasi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dulu di video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Klik like kalau kalian belajar sesuatu yang baru dari video hari ini. Bagikan juga link video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan kritik, saran, atau pertanyaan apapun ya di kolom komentar. Akhir kata, saya Joni undur diri. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.